Pujilah Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari sama-sama. Allah sumber, come on. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta agar Engkau dengan kasih sayang-Mu akan memberkati hati pikiran kami, sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang nalar, nafsu, dan nurani. Dengan mengambil sebuah contoh kisah dari seorang putra Daud, saudara-saudara, yang bernama Absalom. Seorang pemuda yang memiliki kans yang sangat besar sekali, tetapi sayang dia bertindak bodoh dan akhirnya dia berakhir di tangan orang yang telah menyelamatkannya. Saudara-saudara, bagaimana seorang yang telah menyelamatkan Absalom supaya bisa diterima kembali oleh Daud setelah dia berbuat kesalahan yang besar, yang fatal, akhirnya menjadi orang yang marah luar biasa dan membunuh Absalom secara kejam. Nah, ini saudara-saudara adalah tentang anak ketiga ya dari Daud. Saudara-saudara, Absalom adalah gambaran betapa foolishnya, betapa bodohnya yang dilakukan oleh seseorang sehingga nalar dan nuraninya tunduk kepada nafsunya. Saudara-saudara, sebenarnya arti dari nama Absalom adalah bapa atau sumber damai sejahtera. Tetapi kenyataannya justru Absalom membawa kesusahan di dalam hati Daud. Saudara-saudara, Absalom adalah seorang pria yang kata firman Allah sempurna, yang tidak ada cacatnya kata firman Tuhan, yang menggambarkan tentang fisik Absalom. Tetapi sayang sekali saudara-saudara, pilihan yang dia buat adalah pilihan yang sangat bodoh. Orang yang berpotensi, tapi kemudian kelewat batas. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, saya bacakan firman Allah berkata begini. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat gambaran Alkitab begini, maka gambaran Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa Absalom memang dikagumi oleh banyak orang. Dan detail dari gambaran tentang dia dicatatkan sedemikian rupa, sehingga setiap pembacanya akan mendapatkan kesan yang hebat tentang orang yang bernama Absalom ini. Dan saudara-saudara, melalui Absalom ini, maka saudara akan melihat gambaran perebutan kekuatan di dalam diri seorang anak Tuhan. Nalar yang berkuasa atau nafsu yang berkuasa, ya, bukan soal nafsu kedagingan saja seperti Amnon, tetapi nafsu kekuasaan dan harta seperti Absalom. Atau saudara-saudara, nurani yang berkuasa di dalam hati kita semua. Saudara-saudara, ketiganya itu mengendalikan kita. Ya, tetapi waktu Roh Kudus diizinkan menuntun kita, maka ketiganya itu akan dimurnikan untuk saling mengendalikan. Saudara-saudara, kita juga sepanjang hidup kita akan memperlihatkan proses perjuangan dari ketiga hal ini, yaitu nalar, nafsu, dan nurani. Nah, apakah contoh ketiganya itu ada yang menunjukkan penyimpangan yang luar biasa? Ada, saudara-saudara. Di dalam sebuah kejahatan ekstrim, seperti membunuh jutaan orang yang tidak bersalah pada Perang Dunia yang Kedua, hanya karena mereka berbeda ras. Ya, di dalam dunia yang sudah dianggap beradab, tetapi masih ada kejadian-kejadian sejenis genocide yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu, saudara-saudara, yang mengaku berpendidikan, tetapi hendak menghapuskan ras yang berbeda, saudara-saudara, atau kelompok mana saja. Kita sebutkan itu, kita gambarkan sebagai penyimpangan dari ketiga hal tersebut, yang pikirannya dibuahi oleh iblis di dalam hati mereka. Saudara-saudara, apakah ada contoh lain di mana ketiganya menyimpang sama sekali? Oh, banyak, saudara-saudara. Mereka yang mengakhiri karirnya terlalu cepat, mereka yang karirnya meredup terlalu awal, mereka yang dijatuhkan orang oleh karena kebencian, oleh karena hati yang sudah gelap, saudara-saudara, kata firman Allah memang menjadikan segala keputusan itu menjadi kelam. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, seringkali Tuhan mengizinkan orang kemudian terhalangi, orang kemudian dihalangi. Banyak pengalaman, saudara-saudara, di dalam hidup seseorang yang menyatakan bahwa orang kemudian berakhir karirnya lebih awal. Matius pasal yang ke-6 ayat 23, saudara-saudara, firman Allah berkata begini, tetapi jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan keinginan jahat, saya ambil dari firman Allah yang hidup, maka kalian berada di dalam kegelapan rohani.
Saudara-saudara, dan kegelapan itu, kata firman Allah, dapat menjadi pekat sekali. Ya, saudara-saudara, ada orang yang masih bisa dipertahankan atau bisa mempertahankan nuraninya sekalipun nalar dan nafsunya sangat kuat ya di dalam diri seseorang. Karena Amsal pasal yang keempat ayat 23 juga berkata, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya bacakan dari terjemahan yang berbeda, firman Allah yang hidup berkata begini, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Saudara-saudara, tetapi Absalom sayangnya secara gradual, dia secara bertahap mengalami kerusakan yang hebat di dalam ketiga hal tersebut. Di dalam diri Absalom seorang yang tadinya mengesankan secara fisik, tetapi membuat pilihan-pilihan yang tragis, mulai dari kelicikan, rencana pembunuhan, konspirasi hendak menggulingkan ayahnya sendiri, pengkhianatan, ambisi, pemecah belah kerajaan dan imam, dan sejumlah kejahatan lainnya, saudara-saudara. Memang kontras dengan namanya dan fisiknya, saudara-saudara, yang kata firman Tuhan dengan bahasa yang cocok untuk wanita, sebenarnya itu cantik. Begitulah ia disebut di dalam Alkitab, walaupun saudara-saudara dia adalah pria, ya rambutnya yang panjang kata firman Allah, dan badannya yang gagah, sehingga Yoab juga, saudara-saudara, mulanya ikut tertipu dengan apa yang tampil di luar, dan ia menilai dengan cara yang sama seperti Nabi Samuel menilai Saul, calon raja pertama Israel. Allah berkata kepada Nabi Samuel ketika mencari calon pengganti Saul, saudara-saudara, jangan perhatikan apa yang kelihatan, lihatlah yang di dalam. Maksudnya itu, lihatlah yang di dalam hati. Dan saudara-saudara, sebagaimana saya katakan bahwa Absalom pada akhirnya mati di tangan Yoab. Dan saking gemasnya Yoab dan anak-anak buahnya terhadap orang yang bernama Absalom ini. Saudara-saudara, saudara dan saya harus bisa melihat bahwa Absalom dan jalan hidupnya ini, saudara-saudara, menggambarkan ya perlambangan dari perjalanan hidup kita juga, di mana kita mengalami pergumulan di antara nalar, nurani, dan nafsu. Saudara-saudara, nalar menuntun kita setelah menimbang dan merencanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum. Nurani itu menuntun kita setelah kita menimbang dengan nalar, apakah memang kita putuskan itu akan berujung baik atau tidak. Tetapi saudara-saudara, nurani bisa dikalahkan dan nalar bisa dikalahkan karena nafsu menginginkan sesuatu lebih daripada yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, tetapi bukan berarti orang yang unggul secara pikiran, orang yang unggul di dalam pengetahuan akan selalu bahagia. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-1 ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ya, saya kira ini benar, saudara-saudara. Semakin banyak kita tahu tentang sesuatu, bukannya makin gampang kita mengambil keputusan. Kadang-kadang kita menjadi lebih sulit. Ya, betul nggak, saudara-saudara? Kita mengetahui tentang virus, dan karena saking taunya segala prosesnya tentang virus, sehingga kita akhirnya hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara, percaya atau tidak, banyak orang yang sekarang ini tidak lagi menimbang dengan akal sehat, dan hanya cenderung menggunakan naluri dan ikut-ikutan saja, tanpa memeriksa dan menimbang. Nah, itu ciri-ciri dari masyarakat yang konsumer. Saudara-saudara, yaitu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nalar atau akal budi harus dilatih terbiasa memikirkan yang baik. Dengan cara begitu, maka kita bisa menjadi orang yang, kata firman Tuhan itu, bijaksana dan punya pertimbangan yang bagus. Nah, kalau saya bacakan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 21-23, yang berkata begini, saudara-saudara. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Dan saudara-saudara, ayat 22 dan 23, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Saudara-saudara, akal sehat bisa ditipu dan dikuasai oleh nafsu di dalam diri kita. Nafsu memang membutakan dan memangkas pertimbangan orang, sehingga orang akhirnya
melakukan sesuatu tanpa akal sehat. Dan Amnon adalah bukti contoh saudara-saudara bahwa tanpa akal sehat menerima saran dari Yonadab sepupunya, masuk di dalam jerat nafsunya sendiri dan akhirnya mencelakakan dirinya saudara-saudara. Amsal pasal yang ke-23 ayat 1-3 juga berkata begini, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Nah, ini ada kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Gaya hidup konsumer, gaya hidup yang menginginkan banyak hal yang sebenarnya belum tentu kita perlukan. Tetapi saudara-saudara, di dalam hal ini barangkali petunjuk paling gampang dalam soal makanan. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa seorang yang berhikmat, seorang yang bisa mengendalikan nafsunya, saudara-saudara, dia bisa menahan dirinya dari soal-soal seperti itu, dari soal makanan dan seterusnya. Saudara-saudara, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi firman Allah mengatakan bahwa kalau kita memang sudah di dalam Kristus, maka rohnya itu akan membantu kita untuk mengendalikan segala sesuatu termasuk nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, sebab jikalau kita hidup oleh roh, kata firman Allah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan kita seperti kata firman Tuhan, janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena memang saudara-saudara, salah satu bagian yang tersulit dalam hidup kita, bergaul satu dengan yang lainnya, saudara-saudara, adalah soal bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya, dan tidak saling mendengki dan iri hati. Saudara-saudara, tetapi kalau kita bicara tentang nurani, saudara-saudara, tempat di mana benteng terakhir seseorang, di tempat itu, di hati nurani, dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Nah, saudara-saudara, kita berdoa agar itu selalu dimurnikan oleh firman, dimurnikan oleh rohnya, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan tuntunan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi justru itu tidak terjadi kepada orang yang bernama Absalom. Bagaimana peristiwanya, saudara-saudara? Mari kita lihat sikap yang mula-mula dari Absalom, saudara-saudara. Kejadian yang tidak terduga kepada Tamar, adik Absalom, kata firman Tuhan, karena Tamar itu cantik sekali. Dan saudara-saudara, kejadian yang dibidani seperti saya katakan oleh sepupunya dari Amnon, dan Amnon sebagai putra pertama Daud, saudara-saudara, dia jatuh cinta dengan Tamar yang adalah adik tirinya, adik dari Absalom. Dan kemudian timbullah ide untuk ditunjukkan kepada Absalom bahwa beginilah caranya kamu kalau kamu ingin atau kamu menginginkan Tamar. Dan melalui permintaan dari Amnon kepada Raja Daud agar mengirimkan Tamar melayani makannya Amnon yang sedang berpura-pura sakit, maka kejadian itu yang sangat tidak enak terjadi. Sehingga saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-13, saudara-saudara, diceritakan peristiwa tersebut. Dan ketika Daud mendengar peristiwanya bahwa Tamar telah diperkosa oleh Amnon, saudara-saudara, maka Raja Daud sangat marah. Nah, tetapi saudara-saudara, literatur rabbinik juga menceritakan bahwa karena tidak terlihat di dalam firman Tuhan tanggapan dari Daud tentang peristiwa tersebut, yang membuat Absalom kemudian berpikir mengapa ayahnya takut untuk bertindak. Mungkin karena Amnon adalah putra pertamanya, putra pertama Daud, sehingga Daud tidak berani untuk bertindak. Saudara-saudara, dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22, dan Absalom setelah melihat bahwa ayahnya memang sangat marah, dia tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang jahat maupun tentang yang baik. Artinya dia tidak menegur Amnon pada waktu itu. Tetapi Absalom, kata firman Tuhan, membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Saudara-saudara, kelihatannya
Segala sesuatunya pada mulanya diatasi dengan baik oleh Absalom. Absalom berusaha untuk meyakinkan Tamar adiknya tentang persoalan itu pasti selesai. Mengingat juga Amnon adalah kakaknya, dianggap sebagai kakak pertama dari Tamar. Maka ada baiknya persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Saudara-saudara, kakak yang baik pasti berusaha untuk meredakan persoalan. Walaupun saudara-saudara mungkin saja ya tidak mudah untuk mengatasinya. Tetapi saudara-saudara, kemungkinan besar oleh karena Absalom juga berpikir bahwa ayah mereka tidak mungkin mendiamkan masalah ini. Saudara-saudara, makanya dia memilih untuk tidak ngomong apa-apa dengan Amnon. Dia tidak barangkali mencela Amnon, tetapi di dalam hatinya dia sangat membenci peristiwa tersebut, kejadian tersebut, termasuk membenci Amnon. Saudara-saudara, kelihatannya sangat bijaksana yang dilakukan oleh Absalom. Saya melihat bahwa di sini caranya Alkitab menuliskan kejadian ini dan prosesnya, ini menunjukkan kepada kita, saya sebagai pembaca, saudara sebagai pembaca, akan merasa bahwa 2 Samuel pasal yang ke-13 ini menceritakan tentang awal sikap dari Absalom adalah bijaksana. Dia berusaha menggunakan nalarnya untuk menyelesaikan semua ini dan memberikan kesan bahwa memang Absalom itu mulanya adalah seorang yang baik, saudara-saudara. Absalom lebih dikuasai oleh nalarnya pada waktu itu. Nah, orang yang baik biasanya ditandai dengan akal sehat yang menjadi kompas keputusan-keputusannya. Dan saya berdoa kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita menjaga agar di dalam keputusan-keputusan kita akan memakai akal sehat kita. Bukan karena kita seorang anak Tuhan, kita percaya dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan mujizat karya Tuhan yang besar, lalu kita tidak lagi menggunakan akal sehat kita di dalam keputusan-keputusan kita. Tetaplah berjalan di dalam keputusan-keputusan dari akal sehat yang diberkati dan dituntun oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara, Absalom mulanya baik-baik. Ia menunjukkan sisi positif sebagai seorang kakak yang sekali lagi bijaksana. Sampai kemudian ia melihat keputusan ayahnya bahwa ayah mereka tidak bertindak apa-apa terhadap Amnon. Dan saudara-saudara, dan kita mungkin akan melakukan yang serupa dengan yang dilakukan oleh Absalom. Barangkali jikalau kita berada di dalam posisinya pada waktu itu, kita menjadi marah, kita menjadi emosi, dan kita tidak terima mengapa sampai bapak atau ayah kita kok tidak bertindak apa-apa terhadap kesalahan yang fatal yang terjadi di dalam keluarga mereka. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan jikalau kita adalah Absalom? Atau apa yang akan kita lakukan jikalau kita adalah Daud? Saudara-saudara, emosi, kemarahan, gelap mata, mungkin juga saudara-saudara sulit untuk kita bayangkan kejadian ini jikalau itu kemudian menimpa keluarga kita. Saudara-saudara, disinilah saudara-saudara melihat bahwa kemudian yang paling baik di dalam langkah-langkah kita memang nalar mengendalikan emosi kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah emosi kita kemudian mempengaruhi nalar kita. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana, dia bersabar." Saudara-saudara, tergantung, barangkali orang mengatakan tergantung dari masalahnya, Pak. Kalau misalnya masalahnya masalah yang sederhana, dia bisa atasi. Tetapi kalau masalahnya berat, barangkali dia akan lebih dikuasai oleh emosinya. Saudara-saudara, mengapa Absalom berubah? Yang pasti, saudara-saudara, itulah yang saya yakini bahwa bahayanya kalau kita terlalu lama merenungkan masalah. Kalau kita terlalu lama merenungkan kejadian yang tidak enak terjadi kepada kita, yang dilakukan oleh seseorang, saudara-saudara, bukannya merenungkan kebenaran Tuhan, bukannya merenungkan kasih Tuhan, bukannya merenungkan tentang kebaikan Tuhan, kita merenungkan tentang kejahatan yang orang lakukan kepada kita, maka makin lama, saudara-saudara, kemudian emosi kita terbangun sedemikian rupa, dan akhirnya kita nalar kita kemudian dikuasai oleh emosi kita. Sama seperti Hawa merenungkan terlalu lama tawaran iblis. Saul merenungkan terlalu lama tentang potensi Daud. Absalom merenungkan terlalu lama tentang kejahatan Amnon. Dan saudara-saudara, kita merenungkan terlalu lama tentang kekesalan hati kita, kemarahan kita kepada orang-orang tertentu, kecurigaan kita kepada orang-orang. Dan saudara-saudara, dengan cara demikian, sebenarnya kita sedang memberi makan kepada monster di dalam diri kita. Saudara sedang memberikan makan kepada monster di dalam diri saudara. Saudara-saudara, ketika Daud ternyata tidak bertindak sekali lagi terhadap Amnon, kemudian Absalom sakit hati, Absalom menjadi marah, dan saudara-saudara, seperti saya katakan, ketidakberanian Daud
ya, menurut literatur rabbinik mengatakan bahwa Daud tidak berani bertindak kepada Amnon karena Amnon adalah anak pertama dari Daud yang menyebabkan Daud berpikir panjang, saudara-saudara. Sebab anak pertama pasti ada kaitannya dengan tahta. Saudara-saudara, sampai kemudian Absalom merencanakan sebuah pertemuan yang pertama-tama diundang tentu ayahnya, yaitu Raja Daud. Tapi saudara-saudara, saudara bisa bayangkan ketika Firman memberikan angka bahwa Absalom menunggu sampai 2 tahun, saudara-saudara. Menunggu sampai 2 tahun di mana dia bisa membuat sebuah acara dengan sebuah alasan untuk mengundang Amnon datang di dalam acara tersebut. Dan itulah, saudara-saudara, di dalam peristiwa itulah kemudian saudara tahu bahwa kemudian Amnon dibunuh atas suruhan dari Absalom. Saudara-saudara, Absalom mengatur pertemuan. Amnon mungkin sadar bahwa Absalom membencinya karena memang pasti kelihatan peristiwa itu menimbulkan kemarahan di dalam hati Absalom terhadap Amnon. Saudara-saudara, hanya mungkin dalam waktu 2 tahun tidak pernah menyangka bahwa kemudian itu masih berlanjut. Saudara-saudara, kalau kita renungkan kembali mengapa seseorang menyimpan dendam sampai selama itu, bahkan puluhan tahun. Di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya, kita mendengarkan berbagai cerita, kisah tentang orang yang karena kebodohannya sendiri, saudara-saudara, menyimpan kemarahan terhadap orang lain. Saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-22, berkata begini, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, bukankah juga firman Allah berkata bahwa pembalasan adalah miliknya Tuhan? Sehingga kalau saudara-saudara merancangnya, saudara-saudara, bedanya barangkali akan saudara temukan bahwa kita atau seseorang melakukan kejahatan oleh karena kalut, oleh karena hilaf, oleh karena pikiran sesaat, tetapi dendam membuat seseorang merancangnya dalam waktu yang lama, dan itu menjadikan kejahatan kita menjadi kejahatan yang sangat terencana. Saudara-saudara, cerita politik kerajaan memang kelihatan datar di dalam Alkitab, tetapi kejadian sesungguhnya biasanya sangat penuh intrik dan menegangkan. Seorang sejarawan, saudara-saudara, sekalipun kita membacanya dari Alkitab, seorang sejarawan tidak akan pernah bisa berhasil memindahkan seluruh suasana dari suatu kejadian dalam cerita atau tulisan. Biasanya film lah yang mampu menggambarkannya secara visual, ya. Sedangkan tulisan tidak bisa menggambarkan seluruh emosi yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat bahwa Amnon adalah anak yang pertama, sehingga terbunuhnya Amnon pada waktu itu tentu membuka jalan untuk pewaris tahta. Dan sekalipun masih ada anak lain di atas Absalom, saudara-saudara, anak yang keduanya yang bernama Daniel, saudara-saudara, yang berasal dari Abigail, saudara-saudara, mengingat Absalom adalah anak ketiga dari Daud, saudara-saudara, tidak berarti bahwa apa yang terjadi, saudara-saudara, akan langsung mempersiapkan Daniel sebagai penggantinya. Oleh karena di sini saudara akan lihat bahwa Absalom melihat kesempatan lain, di mana kematian Amnon, saudara-saudara, akhirnya betul-betul membuka peluang tergantung siapa sekarang yang memiliki kesempatan untuk naik ke atas. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada keluarga Daud, menurut pendapat saya, bukan selalu menggambarkan bahwa ini adalah akibat dari dosanya Daud terhadap Uria dan Batsheba, dalam hal Batsheba. Karena peristiwa pecahnya kerajaan Israel itu memang masih menunggu puluhan tahun lagi. Dan bagaimana kejadian seperti yang terjadi di antara Tamar, Amnon, dan Absalom dapat terjadi di dalam keluarga dengan posisi seperti Daud yang memiliki banyak istri. Saudara-saudara, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 38 sampai 39, Alkitab berkata begini, Absalom telah melarikan diri. Waktu dia menyuruh orang untuk membunuh Amnon, maka kata firman Tuhan, Absalom melarikan diri dan telah pergi ke Geshur. Saudara-saudara, Geshur yang kemungkinan di dalam literatur rabbinik dikatakan, saudara-saudara, itu adalah tempat di mana dia punya kakeknya, dan dia tinggal di sana selama 3 tahun lamanya. Saudara-saudara, saudara lihat ya, menunggu 2 tahun untuk membalas dendam, dan akibat dari pembunuhan itu, kemudian dia harus pergi meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya.
saudara-saudara, selama 3 tahun berikutnya. Lalu kata firman Allah di dalam ayat 39, raja tidak lagi marah terhadap Absalom. Dia mulai, waktu dipakai oleh Tuhan, ya, waktu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan hati orang, waktu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang pikirannya baik dan menyerah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kesedihan, kemarahan, luka di dalam hati, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan masih punya cara untuk menyembuhkan saudara dan saya. Itu waktu. Seandainya saudara-saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan memakai waktu untuk menyembuhkan berbagai luka di dalam hati kita, kemarahan di dalam hati kita, tetapi itu membutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau saudara tidak serahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, walaupun waktu berjalan, itu sama dengan Absalom yang menyimpan dendam selama 2 tahun. Dan masih banyak saudara-saudara orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang mungkin menyimpan kemarahan begitu lama terhadap orang-orang lainnya. Saudara-saudara, Raja atau Raja Daud dalam hal ini setelah 3 tahun lewat, kemudian firman Allah mengatakan bahwa dia merindukan Absalom. Dia ingin sekali bertemu dengan Absalom, saudara-saudara. Dan dari situlah kemudian cerita ini berlanjut sampai kemudian saudara temukan bahwa orang yang telah menolong Absalom, yaitu Yoab, untuk mempertemukan Absalom dengan Daud, membawa pulang Absalom dekat kembali dengan Daud, saudara-saudara. Tetapi itu pun dikecewakan oleh Absalom. Berikutnya, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana nalar dikalahkan oleh nafsu dan emosi. Saudara-saudara, ini merupakan penggenapan dari peringatan Yesus kepada kita. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21-23, firman Allah berkata begini, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudara, Absalom bukan hanya membunuh Amnon. Ia melakukan hal yang lainnya yang lebih jahat lagi. Setelah dia diampuni oleh Daud ayahnya, dan kemudian ia melakukan tindakan yang tidak semestinya, yang sama sekali di luar dugaan, yaitu ketika dia memanggil Yoab agar datang menjumpainya untuk menolong Absalom agar bisa berjumpa segera menghadap kepada Daud ketika dia sudah berada di Yerusalem. Tapi saudara-saudara, Yoab menunda kedatangannya, dan karena penundaan itu, saudara-saudara, kata firman Allah, Absalom kemudian menyuruh orang untuk membakar ladang milik dari Yoab. Padahal Yoab walaupun masih bersaudara, saudara-saudara, masih merupakan saudara sepupu dengan Absalom. Tetapi Yoab adalah panglima perang, saudara-saudara. Hanya gara-gara Yoab tidak datang memenuhi panggilannya, maka Absalom berani dan nekat untuk menyuruh orang untuk membakar ladang milik Yoab. Saudara-saudara, niat baik Yoab akhirnya dibayar dengan kejahatan. Dan saudara-saudara, dengan cara itulah sebenarnya dia menanamkan sesuatu di dalam diri Yoab. Dan nanti saudara akan tahu bagaimana caranya Yoab di dalam kegeramannya membunuh Absalom, saudara-saudara, dengan cara yang menurut pendapat kita barangkali sudah sangat melewati batas, sehingga Daud sendiri mengalami kepedihan yang sangat dalam untuk hal tersebut. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja, Absalom kemudian mengadakan konspirasi untuk merebut hati rakyat dari ayahnya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-6 saya bacakan begini. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap hari berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ya, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."
Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya. Luar biasa, saudara-saudara ya. Lalu cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom, kata firman Tuhan, mencuri hati orang-orang Israel. Saudara-saudara, kemudian dia memakai sebuah cara yang lainnya. Dia meminta kepada Raja Daud, kepada ayahnya, agar dia dibolehkan untuk pergi ke Hebron. Saudara-saudara, saudara akan mengerti nanti Hebron adalah tempat di mana Daud ditahbiskan sebagai raja. Dan sebenarnya tujuannya adalah, saudara-saudara, dia memakai tujuan lain, tetapi dia punya maksud dan tujuannya, saudara-saudara, karena sama seperti ayahnya diurapi dan ditahbiskan di Hebron, dan ia merencanakan, saudara-saudara, untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya dari Hebron. Di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari kota Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudara, di dalam usia yang barangkali Daud sudah memasuki usia tuanya, semakin banyak kemungkinan bisa terjadi. Di antaranya adalah Ahitofel, yaitu seorang penasihat Daud yang kemudian bisa beralih hatinya dan pikirannya mendukung Absalom di dalam rencana Absalom untuk menggulingkan Daud. Saudara-saudara, tetapi anehnya di dalam Alkitab kita, Alkitab menunjukkan bahwa ada sejumlah orang-orang asing, kata firman Tuhan, seperti Itai orang Gad, ya. Lalu kemudian ada juga orang-orang lainnya yang setia kepada Raja Daud. Saudara-saudara, dan mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih hebat daripada anak sendiri, yaitu Absalom. Saudara-saudara, dengan kata lain bahwa kontras ini ditunjukkan firman Allah. Dan kesusahan Daud ketika mengetahui rencana dari Absalom itu luar biasa. Saudara-saudara, anak yang memiliki arti namanya menjadi sumber damai sejahtera, yaitu Absalom, ternyata membawa kesusahan yang luar biasa kepada Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-30, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Mereka menangis, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Artinya, saudara-saudara, mereka bersama-sama menghadapi kenyataan bahwa seorang anak keluar dari semua aturan yang ada, dan betul-betul berniat hendak menggulingkan ayahnya. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa Absalom nalarnya tiba-tiba dikuasai oleh keinginannya, oleh nafsunya untuk mencapai tahta ayahnya, saudara-saudara. Dan memang, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan perubahan yang ada di dalam diri seorang yang bernama Absalom, saudara-saudara, sangat tidak masuk di akal. Bahwa setelah pengampunan yang diberikan atas kesalahan itu, Absalom masih tega-teganya merencanakan ingin menggulingkan ayahnya. Nalarnya dikuasai oleh nafsunya, dan ia menginginkan tahta ayahnya. Saudara-saudara, itu menuntut kita kepada fakta tentang yang ketiga, yaitu bagaimana nuraninya sekarang ditutupi oleh nafsu dan kejahatan. Saudara-saudara, ia mengikuti nasihat mantan penasihat Daud yang bernama Ahitofel, yang sudah kita baca tadi. Ahitofel mengatakan, saudara-saudara, mengucapkan sesuatu yang justru menggenapi nubuat Nathan kepada Daud, saudara-saudara, dalam hal ini. 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, firman Allah berkata begini, lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Saudara-saudara, kegiatan atau sesuatu tindakan yang sangat-sangat tidak pantas
yang kata firman Allah saudara-saudara, sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, dia menggenapi nubuat dari Nabi Nathan saat Nathan menegur Daud di dalam hal Uria dan Batsheba. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai 12 berkata begini, saudara-saudara, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Ini perkataan Nathan kepada Daud, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan itu memang terjadi, saudara-saudara. Dan pelakunya adalah siapa? Absalom. Saudara-saudara, anaknya sendiri. Nah, di sini kita tetap harus berhati-hati. Kita jangan pernah bilang bahwa kesalahan kita telah membantu penggenapan janji Tuhan. Saudara-saudara, Yudas menggenapi nubuat tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Ya, tetapi Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-24, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini semacam ratapan di dalam hati Yesus. Bahwa akhirnya pelakunya adalah dalam hal ini Yudas, saudara-saudara. Dan kata Yesus, aduh, lebih baik Yudas mungkin tidak dilahirkan karena sekalipun itu menggenapi janji firman Tuhan tentang saya, tetapi celaka bagi orang yang menjadi alat, celaka menjadi orang yang melakukannya. Saudara-saudara, kita tidak boleh bangga jikalau kesalahan kita pada seseorang ternyata mendatangkan kebaikan. Kita tetap harus bertobat dan mengakui kesalahan kita. Dan semua kejahatan yang berujung pada manfaat apapun bagi orang lain, itu hanyalah penggenapan dari kebenaran firman Allah yang berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kita harus segera bertobat sebelum hati kita ditutup oleh kegelapan. Dan saudara-saudara, sama seperti Saul membunuhi orang Gibeon dengan maksud menjaga kemurnian Israel, ternyata itu adalah keputusan yang salah. Dan bertahun-tahun kemudian, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan tentang kesalahan tersebut, ya, yang masih harus dicarikan jalan pendamaiannya. Dan Daudlah yang kemudian mencarikan jalannya. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan juga kita melihat bagaimana Absalom menyetujui ide untuk membunuh ayahnya yang disodorkan oleh Ahitofel. Syukurlah saudara-saudara bahwa itu bisa digagalkan. Tetapi selebihnya saudara-saudara, ia masih mengejar ayahnya sampai masuk akhirnya di dalam pertempuran di antara pasukan Absalom melawan pasukan Daud. Saudara-saudara, nuraninya sudah rusak, dikuasai oleh nafsu, ingin menggantikan ayahnya. Dan perjalanan hidupnya seperti terus-menerus berusaha membuktikan bahwa dia mampu, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Ia tidak sadar siapa dirinya sebagai seorang anak raja. Saudara-saudara, nuraninya sudah benar-benar rusak. Dan dengan keinginan membunuh ayahnya sendiri, melenyapkan ayahnya sendiri demi tahta yang bisa diraihnya. Ia sudah bertindak di luar yang semestinya, di luar kewajaran terhadap orang tua. Dan itulah saudara-saudara yang dikatakan di dalam tulisan para rabi, saudara-saudara, bahwa akal sehatnya sudah dibutakan oleh nafsunya sendiri. Nuraninya sudah dirusak oleh keinginan menduduki posisi, greed and lust, keserakahan dan nafsunya, saudara-saudara. Tidak salah kalau firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-51, saudara-saudara, Daud mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, jika orang sudah kehilangan nurani, begini saudara-saudara, maka saudara akan temukan bahwa
Ketika Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 28 sampai 29. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Saudara-saudara, nurani kita rusak kalau kita sudah tidak bisa lagi menimbang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Pengajar-pengajar ini akan berdusta dengan wajah jujur dan begitu seringnya hal itu mereka lakukan, sehingga hati nurani mereka tidak lagi menuduh mereka. Saudara-saudara, hati nurani kita rusak kalau kita tidak bisa lagi, hati nurani kita tidak bisa lagi mengoreksi kita. Inilah yang kita sebut sebagai kalau kita berkata-kata, menyampaikan sesuatu kelewat batas, ya, bertindak sesuatu kelewat batas dan kita sudah tidak punya nurani yang menegur kita lagi. Saudara-saudara bisa bayangkan anak melawan seorang ayah yang pastinya membuat orang-orang yang di samping Daud sangat marah, terutama Yoab, panglima tentara Daud. Dan saudara-saudara, ingatlah sebelumnya bahwa ladangnya telah dibakar atas perintah Absalom, saudara-saudara yang bertindak semaunya dan lupa bahwa seorang panglima punya kuasa untuk mengirimkan pasukannya. Dan saudara-saudara, kalau kita bayangkan sekarang ini, apakah persepsi pembaca dari Yahudi waktu membaca kitab 2 Samuel ini? Sekali lagi literatur rabbinik menyebutkan bahwa cerita tentang Absalom ini menunjukkan kepada kita false ambition. Kemudian saudara-saudara, ambisi yang salah, ya. Kemudian keserakahan dan kemudian perilaku tidak menghormati orang tua. Saudara-saudara, hal itu yang ditunjukkan di dalam firman Allah. Saudara membaca di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-18 bahwa karena rambutnya yang panjang, kata firman Allah, dalam pertempuran setelah dia tahu bahwa pasukannya kalah, dikejar oleh pasukan Daud. Dia lari, saudara-saudara, tapi karena rambutnya yang panjang, ia tergantung di pohon tarbantin saat melarikan diri. Dan kemudian saudara-saudara, ia mati di tangan Yoab yang sudah tidak bisa lagi menerima kejahatan Absalom terhadap Daud dan terhadap dirinya. Apakah konklusinya, saudara-saudara? Mari kita perhatikan beberapa hal yang dari tadi saya sampaikan kepada kita semua, yaitu bahwa akal sehat kita, biarlah itu bisa memandu kita, dibantu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Akal sehat dibantu dengan hikmat akan memandu keputusan-keputusan kita. Dan saudara-saudara, hati-hatilah dengan keinginan untuk membalas, keinginan tentang harta dan kedudukan, sebab hawa nafsu akan menghancurkan hikmat dan akal sehat. Dan saudara-saudara, jika terjadi kebimbangan, nurani akan mengembalikan saudara dan saya kepada apa yang baik dan apa yang semestinya, apa yang seharusnya. Nurani kita rusak kalau kita sudah tidak bisa lagi menimbang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan nurani kita juga rusak kalau kita tidak bisa lagi, atau nurani kita tidak bisa lagi menuduh kita. Nurani kita tidak bisa menegur kita waktu kita melakukan sesuatu yang salah. Berkata-kata yang kelewatan, bersikap yang kelewatan, mungkin menghina orang, saudara-saudara, yang kelewat batas luar biasa. Dan itu sebabnya marilah kita kembali kepada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada hari ini. Biar firman Tuhan menuntun hati saudara-saudara dan saya di dalam waktu-waktu ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus dituntun oleh Tuhan. Perjuangan sepanjang jalan hidup kami, baik nalar maupun juga nurani, dan juga nafsu di dalam diri kami yang harus dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Kami tidak lagi berjalan di dalam kedagingan kami berjalan dituntun oleh Roh-Mu dan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, tuntun hati kami, ingatkan kami, batasi kami pada waktu kami sedang berada di dalam posisi-posisi yang sangat membahayakan. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah makin hari kami makin taat kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.